Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Eh, Pada hari ini atau pada sesi yang keenam ini, eh, saya akan menjelaskan beberapa hal. Sebelum saya masuk ke hal tersebut, saya ingin menyapa kalian dulu, ya semuanya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan kesehatan, ya. Dan apabila nanti mengerjakan soal pun bisa mengerjakan dengan baik. Nah, dan perlu diperhatikan bahwa dalam mengerjakan soal itu harus teliti, harus bisa eh, menjelaskan semua dengan sejelas-jelasnya sehingga hasilnya pun sempurna. Ya. Nah, jadi pada sesi keenam ini saya akan menjelaskan mengenai hal atau modul 6, ya, di mana terdapat eh, atau judulnya adalah organisasi, kekuasaan dan konflik. Nah, itu. Jadi eh, kekuasaan adalah kapasitas seseorang dalam mempengaruhi yang lain, ya. Jadi sumber kekuasaan organisasi, satu, legitimate power atau legitimasi kekuasaan. Lalu yang kedua, reward power. Yang ketiga itu coercive power. Yang keempat, expert power. Yang kelima, referent power. Kalian bisa menjelaskan tuh apa itu legitimate power, reward power, coercive power, expert power, dan juga referent power. Ya. Lalu mengenai politik organisasi. Politik organisasi yang pertama adalah tindakan individu untuk memperjuangkan kepentingan tersendiri. Tindakan tersebut dilakukan di dalam organisasi. Yang kedua, politik organisasi merupakan konsekuensi banyaknya kepentingan yang diperjuangkan dalam organisasi. Lalu yang ketiga, semakin tertata suatu organisasi politik, organisasi semakin kecil pengaruhnya terhadap organisasi dan sebaliknya. Yang keempat, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang pandai dalam memainkan pengaruh dalam organisasi. Itu. Ya, lalu konflik dalam organisasi apa saja sih? Nah, di sini ada tiga. Yang pertama, konflik terjadi jika terjadi pertentangan kepentingan dalam organisasi. Yang kedua, dahulu konflik dipandang sebagai hal yang negatif, namun saat ini konflik yang dikendalikan merupakan sumber kemajuan bagi organisasi. Yang ketiga, strategi mengelola konflik. Itu, ya, ada avoiding, collaborating, compromising, accommodating, dan forcing. Nah, itu, ya. Kalau ditanya mengenai konflik dalam organisasi, kalian bisa sebutkan ketiga hal yang ada ini. Kalau mau dijelaskan lagi, lebih bagus lagi, ya. Itu. Lalu budaya organisasi. Nah, budaya organisasi adalah pola dari rangkaian asumsi dasar yang ditemukan, dibentuk, dan berkembang pada kelompok. Nah, fungsi budaya organisasi, satu, memberi identitas organisasi, ya, memfasilitasi komitmen kolektif, meningkatkan stabilitas sistem sosial, membentuk perilaku dengan membantu anggota menyadari lingkungannya. Itu, ya. Nah, lalu ciri-ciri budaya organisasi. Ada yang pertama, adanya inovasi dan pengembangan resiko. Kedua, memperhatikan secara mendetail. Ketiga, berorientasi pada kebermanfaatan. Keempat, berorientasi pada orang. Kelima, berorientasi pada tim. Keenam, bersifat agresif. Dan yang ketujuh, stabilitas. Ya. Ya, jadi uh, semuanya ini bisa kalian jawab apabila ada pertanyaan. Nah, tapi jangan lupa harus pakai
pendapat ahli, ya. Karena kalau tidak ada pendapat ahli, nah, jadi jawaban kalian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi sangat penting itu namanya pendapat ahli. Apakah ada satu orang atau tiga orang, ya, tiga, nah, untuk memperkuat jawaban kalian. Lalu ada sumber referensi, ya. Mungkin kalau kalian baca di buku, nah, kalian bisa sebagai referensi itu. Nah, jadi saya berharap dalam menjawab ini bisa hasilnya bagus, ya. Jadi kalau yang sebelumnya kalian nilainya mungkin kurang bagus, nah, untuk yang sesi 6 ini saya harap kalian nilainya bagus, ya. Nah, itu saja yang saya harapkan, dan selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas, dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.